بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, waktu kepada kita untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah setelah kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dan kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mampu ingat kepada Allah dan melangkahkan kaki kita untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, untuk pagi hari ini kita masih di dalam Kitabun Nikah dari Bulughul Maram, hadis yang ke-118 ya. Masih berkaitan dengan bab bagaimana kita bergaul dengan para wanita atau para istri ya. Beliau Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan, wa'an Hakim ibn Muawiyah an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadina alayhi qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa 'allaqa al-Bukhari ba'dahu wa sahhahahu Ibn Hibban wal Hakim. Dan dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina, apa hak ya, dari pasangan ya, ataupun istri salah seorang di antara kita ya, atasnya. Qala, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, tut'imuha, engkau memberikan makan kepadanya, idza akalta, apabila engkau makan ya. Wa taksuha, dan engkau memberinya pakaian, idza iktasaita, jika engkau berpakaian, wala tadrib al-wajha,
dan janganlah kamu memukul wajah, wala tuqabbih, dan jangan pula kamu mencelaknya, wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kamu memboikotnya, meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan mu'allaq untuk sebagiannya, kemudian disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Baik, hadis ini menceritakan tentang salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak dari istri. Apa hak daripada istri itu? Nah, masing-masing mempunyai hak. Istri punya hak, suami juga punya hak. Dan masing-masing mempunyai kewajiban. Hak daripada istri adalah kewajiban suami. Demikian juga adalah hak dari suami adalah kewajiban dari istri. Beliau alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang hak istri, maka beliau bersabda, tut'imuha, engkau memberikan makan kepadanya apabila engkau makan. Jadi istri berhak untuk diberi makan. Diberi makan apabila kita makan. Jangan sampai istri dibiarkan kelaparan, atau misalkan istri diberikan makan dengan makanan yang mungkin kurang, sedangkan suaminya makanannya mungkin makanan yang enak, mewah begitu ya, sedangkan istrinya tidak. Nah, ini tidak boleh. Jadi berikan makan sebagaimana kita makan. Kita makan apa, maka istri juga berhak untuk makan. Wa taksuha idza tasaita. Dan yang kedua adalah kamu memberikan pakaian kepada istri tersebut apabila kamu berpakaian. Jadi memberikan pakaian, istilahnya sandang, tadi pangan ya. Sandang, pangan. Nah, ini. Makanannya diberi, pakaiannya juga diberi. Jangan sampai kita suami misalnya hanya memikirkan pakaian suaminya saja. Misalnya pakaian suaminya beli terus yang bagus-bagus, kemudian istrinya tidak diberi. Nah, ini. Walaupun untuk zaman sekarang biasanya pakaian istri lebih banyak daripada pakaian suami biasanya kalau zaman sekarang ya. Jadi memberi pakaian. Berikutnya adalah yang ketiga, wala tadrib al-wajha. Jangan engkau memukul wajah. Ya. Jangan engkau memukul wajah. Berarti memukul selain wajah adalah boleh. Untuk apa? Untuk mendidik. Wah, kalau gitu KDRT ya. Tentu tidak dalam rangka menyakiti atau dalam rangka menyiksa. Tidak boleh menyakiti dan tidak boleh menyiksa ya. Tapi litta'dib, untuk dalam rangka mendidik boleh. Tapi jangan sampai melukai kemudian menyebabkan cacat dan sejenisnya, tidak boleh. Kalau wajah
wajah, maka wajah tidak boleh sama sekali. Atau istilah kita adalah menampar, ya, menampar. Tidak boleh menampar wajah. Kenapa? Karena wajah ini adalah anggota tubuh yang paling dimuliakan, ya, paling dimuliakan. Ya. Karena paling terlihat, gitu ya, paling terlihat, ya, untuk bertemu dengan orang, gitu kan, adalah wajah. Ya. Maka jangan menampar wajah, jangan memukul wajah. Kalau memukul yang lainnya dibolehkan, tapi dalam rangka mendidik. Apabila misalnya istri tersebut melakukan satu kesalahan yang melanggar syariat, misalnya, nah itu boleh, tapi tidak boleh menyebabkan cacat atau melukai, ya. Kemudian sampai kalau sekarang disebutnya KDRT, begitu ya. Lalu sampai kepada dilaporkan pengadilan dan seterusnya, begitu. Tapi kalau dalam rangka mendidik, maka boleh mendidik, ya. Karena, ya, sebagaimana yang sudah kita lewati, bahwa wanita itu adalah bengkok, ya. Nah, kalau tidak dididik, maka dia akan selalu bengkok. Bagaimana cara mendidiknya? Ya tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bagus, ya, sehingga tidak, ya, melukai dan juga tidak mematahkannya, ya. Ini wanita, ya. Wala tadrib al-wajha wala tuqabbih, dan janganlah mencela, ya, jangan mencela, yaitu dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata kasar, ya, dengan kata-kata jelek, begitu ya. Apabila wanita tersebut, ya, melakukan satu kesalahan, ya, tentu dengan nasihat yang baik, ya, tidak dengan menjelekkan, tidak dengan mencelaknya, ya. Mencela misalnya fisiknya, atau mencela dengan kata-kata yang kasar, atau mencela dengan kata-kata yang hina, ya, tidak boleh, ya. Karena memang, ya, wanita itu adalah lembut, ya. Kepada selain wanita pun kita tidak boleh mencela, menghina, apalagi kepada wanita. Dan wanita itu adalah istri. Nah, wanita itu adalah istri, maka tentu lebih utama untuk, ya, wanita itu mendapatkan yang berhak mendapatkan kemuliaan. Dan apabila kita mengatakan sesuatu yang bisa, ya, menyebabkan dirinya itu mungkin, ya, tersinggung, ya, kemudian menyebabkan dia stres dan sejenisnya, maka, ya, yang mungkin merugi juga adalah suaminya, ya. Sehingga yang sampai kemarahan itu bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan misalnya penyakit, atau, ya, misalnya sampai gila atau yang sejenisnya, ya. Jadi berikan nasihat yang baik, nasihat yang lembut, sehingga bisa memperbaiki, ya, keadaannya. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kamu menghajar atau memboikot atau meninggalkan, ya, kecuali di dalam rumah, ya. Itu jangan sampai kita mengusir, ya, mengusir istri keluar rumah, ya. Atau ketika marah, ya, kitanya sendiri meninggalkan rumah, misalnya. Nah, itu juga termasuk begitu, ya. Akan tetapi hendaknya kita tetap berbuat baik kepada istri. Apabila kita marah kepada istri, maka tadi misalnya adalah disebut pisah ranjang. Tapi masih di dalam
rumah. Istri itu tetap di dalam rumah, ya, atau tidak lagi satu ranjang misalnya, atau walaupun satu ranjang tapi tidak berhadapan, akan tapi saling membelakangi, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya. Itu disebut dengan al-hajar, ya. Yang demikian wanita biasanya kemudian bisa menenangkan dirinya, dan perkaranya atau permasalahan di antara mereka bisa kemudian ada solusinya, begitu. Itu semua adalah dalam rangka mendidik, ya, dalam rangka mendidik istri, begitu. Kita ambil kesimpulan dari 4 tadi, yaitu memberi makan, memberi pakaian, tidak memukul wajah, kemudian tidak mencela dan tidak menghajar. Itu semua adalah hak daripada istri dan kewajiban dari suami, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga yang kedua mendidik istrinya, ya, memberikan nafkah dan mendidik istrinya. Sehingga kewajiban dari suami itu bukan hanya dari sisi materi, akan tetapi juga dalam sisi pendidikan, ya. Seperti tadi, ya, memukul ataupun menjelekkan atau menghajar, itu semua adalah sarana-sarana pendidikan, ya, sarana pendidikan. Karena kewajiban suami, ya, seperti yang kita ketahui adalah agar semuanya, ya, selamat dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita itu tidak terjatuh ke dalam api neraka, dan keluarga kita, ya, istri kita juga tidak masuk ke dalam api neraka. Anak-anak kita semuanya terhindar dari api neraka. Maka perlu mendidik, ya, ya. Dan istri juga perlu dididiknya. Adanya ad-darbu, adanya pukulan, atau adanya nasihat, ya, atau sampai kepada al-hajar, semua itu adalah sarana dan cara metode mendidik daripada istri, bukan dalam rangka atau kita sebut saat ini adalah KDRT, atau menyiksa, atau menyakiti, atau mencelakakan, atau memberi cacat kepada istri, baik cacat fisik, ya, tadi berupa pukulan, atau cacat secara mental. Cacat mental yaitu tadi dengan ucapan dan sikap, ya. Jadi perhatikan, ya, dengan baik, ya, agar rumah tangga kita semua, ya, seperti yang kita harapkan, yaitu adanya sakinah, adanya mawaddah, dan juga adanya rahmah di antara anggota keluarga tersebut. Ini tentang memperlakukan istri. Nah, berikutnya hadis yang ke 1019, ya, hadis yang ke 1019. Beliau Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kanat al-yahudu taqulu idza ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwal fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Al-ayah muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, dahulu orang Yahudi mengatakan, apabila
seorang laki-laki mendatangi istrinya dari duburnya, ya. Maksud dari duburnya ini dari belakangnya, ya. Tapi fi qubuliha, namun tetap di kubulnya, namun tetap di jalan depannya, ya. Tidak di jalan belakangnya, walaupun dari arah belakang, ya. Kanal waladu, maka anaknya itu ahwal, anaknya itu juling, ya, juling. Ini menurut keyakinan Yahudi dulu, ya. Anaknya akan juling. Fanazalat, kemudian turunlah ayat nisaukum, ya, nisaukum, ya. Istri-istri kalian itu adalah harthul lakum, ya, ladang, ya, untuk kalian, ya, untuk bercocok tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian itu, ya, sebagaimana kalian inginkan, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ini adalah lafaz milik Imam Muslim. Fikihnya, ya, adalah bahwa mendatangi istri atau menjimai istri itu boleh dari arah depan atau dari arah belakang, namun tetap di kubulnya, tidak boleh di duburnya, ya. Itu fi kubuliha, di kubulnya, di jalan depannya, di kemaluannya, dan tidak boleh di duburnya. Kalau di duburnya jelas adalah haram, ya. Mendatangi istri, menjimai istri di duburnya adalah haram, ya. Kenapa? Karena memang menyerupai apa yang dilakukan oleh kaum Lut, ya, kaum Lut. Nah, ini adalah tentu tidak boleh. Walaupun dia istri, maka tetap tidak boleh di duburnya. Kalau dari arah belakangnya boleh, ya. Dari arah belakangnya boleh, ya. Tapi tetap di kubulnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu disebutkan di situ nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi sesuai dengan keinginannya. Silahkan bagaimanapun, ya, dari arah manapun boleh, akan tetapi masih tetap di kubulnya, jangan di duburnya. Berikutnya, yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan, ya, mengibaratkan wanita itu sebagai harf. Harf itu kan ladang. Ladang itu untuk bercocok tanam, dan diharapkan nanti di situ menanam benih dan kemudian tumbuh. Menanam benih kemudian tumbuh. Artinya, ya, diharapkan, ya, suami istri itu berhubungan, adanya anak, ya, adanya anak, adanya keturunan, di mana anak dan keturunan itu akan tumbuh, ya. Nah, kalau di belakang atau di dubur, maka tentu tidak akan seperti itu, tidak akan menjadi seperti tanaman yang tumbuh, atau tidak bisa untuk menanam benih, karena tidak akan pernah terjadi di dalamnya pembuahan, atau tidak akan menjadikan seorang istri misalnya hamil kemudian nanti melahirkan keturunan, tidak. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, ya, aktivitas suami istri itu juga hendaknya kita selalu ingat dengan apa yang menjadi sesuatu yang bernilai, ya, ibadah dan juga amal soleh. Jadi kita menginginkan lahirnya generasi yang saleh, anak yang
saleh. Karena anak yang saleh adalah termasuk yang akan langgeng, ya, yang akan langgeng, atau keturunan itu adalah yang akan langgeng, yang akan bisa terus menerus, ya, mengalirkan pahala. Ya, kita selalu ingat, idza matal insan qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Jadi aktivitas suami istri bukan hanya sekedar bersenang-senang, ya, bersenang-senang belaka, atau hanya melepaskan syahwatnya begitu saja, tidak. Bagi seorang muslim, aktivitas suami istri itu juga adalah harus, ya, bernilai, ya, apa yang akan terjadi setelahnya, ya, yaitu lahirnya keturunan anak yang saleh ataupun yang salihah apabila dia adalah perempuan, di mana keturunan itu akan meneruskan cita-cita kita, terus juga melanggengkan, ya, pahala, ya, apabila kita mendidiknya dengan baik. Nah, ini adalah seorang muslim, ya. Dan apabila seseorang tadi berhubungan dengan istrinya dari atau di duburnya, tentu itu adalah tidak akan terjadi, ya, tidak akan ada keturunan. Nah, ya, tidak seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau permisalan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, harth, ya, harthul lakum, ya, fartu harthakum anna syi'tum. Baik. Berikutnya hadis yang ke-1020. Beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadakum idza arada an yatiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu asyaitanu abada. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, atau ingin berhubungan badan dengan istrinya, qala, maka dia mengucapkan, ya, membaca ini doanya, ya, doa apabila akan berhubungan, ya, dengan istri. Bismillah. Pertama adalah membaca bismillah. Kemudian membaca doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, ya, jauhkanlah, ya, dari kami syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan engkau rizkikan kepada kami, ya. Ini doa perlindungan, kepada syaitan. Jadi seorang muslim, ya, tidak langsung, ya, akan tetapi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika akan berhubungan dengan istrinya, ya, dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Lalu beliau alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya apabila ditakdirkan di antara keduanya itu lahir seorang anak, ya, maka syaitan tidak akan mencelakakannya, tidak akan memudaratkannya selamanya. Muttafaqun alaih.
Nah, ini adalah juga bagian daripada resep ya untuk mendapatkan anak yang saleh, keturunan yang saleh dan salihah. Ya. Yaitu apabila akan berhubungan suami istri, berdoa terlebih dahulu. Ya. Kenapa berdoa terlebih dahulu? Agar syaitan tidak ikut campur, ya. Syaitan tidak ikut campur. Ya. Kita ketahui kalau seorang seseorang apabila dia melepaskan pakaiannya, maka akan bisa dilihat oleh syaitan. Apabila dia melepaskan pakaiannya, akan dilihat oleh syaitan. Agar syaitan itu tidak bisa melihat, maka kita harus berzikir kepada Allah, yaitu dengan membaca bismillah. Ya. Sama misalnya ketika kita akan ke kamar kecil, ya, buang hajat, ya, berdoa terlebih dahulu, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ketika mau buang hajat kan pasti akan menyingkap auratnya. Supaya tidak dilihat oleh syaitan, maka berdoa kepada Allah sebelumnya. Sebelumnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca bismillah. Ya. Ketika kita membaca bismillah, maka syaitan tidak akan bisa melihat. Ya. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka syaitan tidak akan mendekati kita. Ya. Apalagi di sini Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah ya kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Ya, ini resep dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan. Ya. Karena kata Rasul Alaihi Wasallam, la yadurruhu syaitanu abada. Ya, tidak akan memudaratkan dia, ya, syaitan selamanya. Ya. Apakah secara mutlak, ya, secara mutlak pasti ya terlepas dari godaan syaitan? Tentu tidak. Ya. Tentu tidak. Ya. Tidak pasti selamanya bebas dari godaan syaitan. Karena yang bebas dari godaan syaitan, tidak tergoda oleh syaitan dan dijaga oleh Allah, maksum adalah hanya para nabi dan para rasul. Sedangkan manusia biasa ya tidak ada yang maksum. Namun di sini ya adalah menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak sampai syaitan itu memudaratkan, ya. Kalau para ulama katakan di dalam dinnya, di dalam agamanya, ya. Sehingga dia selalu akan berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak tadi maksum secara keseluruhan. Nah, karena apa? Manusia ya diberikan oleh Allah berupa hawa nafsu yang mungkin saja bisa cenderung ya mengikuti hawa nafsu suatu saat, tapi tidak terus menerus begitu, atau lalai atau lupa, ya, lalai atau lupa. Akan tapi dengan doa ini mudah-mudahan anak kita itu dijaga oleh Allah menjadi anak yang saleh, menjadi putri yang salihah, dan menjadi tabungan kita ya, yang akan terus ya memberikan kemaslahatan ya kepada orang tuanya, walaupun misalnya orang tuanya sudah meninggal. Nah ini tentang
doa ya, insyaallah kita semua sudah hafal doanya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke firashihi, ila firashihi, ke ranjangnya, yaitu mengajak istrinya untuk berhubungan badan. Fa'abat, lalu istri itu enggan, nggak mau memenuhi keinginan suaminya. Fa'abat antaji'a, tidak mau untuk datang, Fabata ghadban, kemudian suami itu tidur dalam keadaan atau bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya tidak mau. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, maka malaikat akan melaknatnya sampai dengan waktu subuh. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafadznya milik Imam Bukhari, wali muslimin, kemudian di dalam lafaz Imam Muslim, kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha, yang ada di langit marah kepadanya, kepada wanita tersebut, kepada istri tersebut, hatta yarda anha, sampai laki-lakinya itu, suaminya itu ridha kepada istrinya. Di sini adalah hak suami, tadi hak istri, sekarang adalah hak suami. Hak suami adalah dia berhak untuk mendapatkan pelayanan dari istrinya. Ini hak suami. Maka istri, wanita, tidak boleh menolak suaminya tersebut, tidak boleh menolak. Apabila menolak, maka malaikat itu akan melaknatnya. Kalau sekarang ada sampai kepada entah gimana katanya, istri juga berhak menolak katanya. Suami tidak boleh memaksa. Istri berhak menolak, suami tidak boleh memaksa. Kalau suaminya itu memaksa dan istrinya tidak mau, maka katanya bisa dilaporkan sebagai bentuk pemerkosaan. Nah, ini tentu tidak benar yang seperti itu, karena sudah menjadi kewajiban daripada istri untuk melayani suaminya. Kecuali misalnya adalah bisa membahayakan istrinya, Misalnya adalah istrinya dalam keadaan sakit parah misalnya, atau bisa membahayakan. Kalau membahayakan, suaminya juga adalah harus memahami dan harus mengerti, dan sampai membahayakan, memberikan mudarat kepada istrinya. Nah, atau istrinya dalam keadaan misalnya memang tidak boleh, misalnya haid ataupun nifas. Haid dan nifas, maka tentu
dilarang dan haram seorang suami ya menyetubuhi istrinya kalau dalam keadaan haid dan nifas. Tapi apabila istrinya itu dalam keadaan sehat-sehat saja, biasa-biasa saja begitu, maka seorang istri ya tidak boleh menolak apa yang menjadi keinginan suaminya. Harus melayani suaminya ya. Dan ternyata di situ sampai dengan ada laknat. Ya, ada laknat dari malaikat. Malaikat melaknat ya, melaknat istri atau wanita yang tidak mau melayani suaminya sampai dengan waktu subuh, sampai dengan suami itu ridha terhadap istrinya ya, istrinya ridha, suaminya ridha terhadap istrinya, maka baru malaikat tidak melaknatnya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kalau di situ ada laknat, ya, ini kita harus waspada. Ya. Kalau di situ ada laknat, ya, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat, ya, malaikat melaknat, ya, berarti itu bagian daripada dosa besar yang harus diwaspadai. Ya. Yang sampai dosa besar itu misalnya menimpa ya. Hikmah mungkin ya, yang bisa kita petik ya, dari larangan ini dari apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa seorang istri akan dilaknat ya, oleh malaikat sampai suaminya itu ridha ya, adalah ketika suami itu tidak bisa melampiaskan, menyalurkan syahwatnya, maka mungkin ya, akan menjadi penyakit bagi suaminya, menjadi penyakit bagi suaminya. Bahkan mungkin saja akan terjadi keretakan rumah tangga, atau bisa terjadi misalnya suaminya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya berzina ya, atau yang mungkin zaman sekarang ini katanya ada atau banyak terjadi perselingkuhan ya, perselingkuhan ya, seorang suami berselingkuh misalnya dengan orang lain ya. Berselingkuh di sini adalah dengan ya tanpa ikatan perkawinan yang benar. Kalau seorang suami itu menikah lagi ya dengan nikah yang secara syar'i benar, maka boleh kalau menikah kembali, karena laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Dan kalau menikah lagi bukan selingkuh namanya ya, kalau menikah lagi secara benar, secara syar'i ya, secara sah gitu kan, maka itu bukan selingkuh, akan tetapi memang menikah ya. Nah ya, kalau selingkuh adalah atau zina, yaitu ketika suaminya itu dengan wanita lain tanpa ikatan ya, pernikahan ya. Dan itu banyak. Namun anehnya kadang-kadang wanita zaman sekarang itu anehnya wanita zaman sekarang katanya mengatakan suaminya boleh ya apa namanya zina dengan orang lain ya, asalkan jangan poligami ya. Ini aneh sekali wanita zaman sekarang ya, yang mungkin sudah banyak ya syubhat pemikiran yang ada di kepalanya gitu ya. Jadi lebih meridhai suaminya itu zina misalnya dengan pelacur atau sejenisnya, daripada dia misalnya suaminya itu menikah lagi ya. Nah ini tentu tidak benar ya. Yang seharusnya adalah suami itu jangan melakukan perbuatan dosa ya, jangan melakukan perbuatan dosa. Kemudian kalau dia itu adalah menikah kembali, berarti itu di jalan yang halal
jalan yang benar ya kalau dia itu menikah kembali, karena memang syariat membolehkannya. Walaupun memang suami harusnya memperhatikan beberapa hal apabila dia ingin menikah kembali, terutama adalah sisi keadilan ya di antara istri-istrinya. Jangan sampai zalim. Kalau tidak mampu adil, takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja, gitu kan. Ini petunjuk dan juga syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk itulah maka seorang istri harus pandai ya, harus pandai bagaimana suaminya itu ridha kepada dia dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hadis yang ke-1022. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilah wal washimata wal mustawshimah. Ya. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya, wal mustausilah, dan yang minta disambung rambutnya. Nah, ini menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Wal washimata, dan wanita yang ditato. Wal mustaushimah, dan wanita yang minta ditato. Nah, ini menyambung rambut dan juga mentato. Nah, ini semua adalah bagian dari larangan ya. Larangan bahkan laknat. Tadi kalau laknat di dalamnya dosa itu ada laknat, maka itu adalah bagian dari dosa besar. Ya, setiap dosa yang di dalamnya ada laknat maka itu adalah dosa besar. Ya. Ya, termasuk di sini adalah menyambung rambut. Ya. Menyambung rambut dengan rambut. Menyambung rambut dengan rambut. Nah, ini. Bagaimana kalau tidak dengan rambut, yaitu dengan misalnya ada perhiasan-perhiasan yang lain di kepalanya, boleh. Kalau perhiasan-perhiasan lain misalnya adalah pita, bando dan sejenisnya, maka boleh ya, pakai pita, pakai bando, pakai perhiasan ya, pakai kain ya, boleh. Tapi kalau menyambung rambut ya, ini menyambung rambut mungkin ada ya, disambung rambutnya ya. Istilah kita apa namanya itu yang apa, ada rambutnya lagi tuh di kepalanya itu ya. Kalau ada dihias ya, dirias gitu kan ya, rambutnya pendek kemudian ditambahkan rambutnya. Nah, kalau ditambahkan rambut, menyambung rambut, maka itu adalah tidak boleh ya, tambahkan rambut dengan rambut kembali. Tapi kalau dihiasi dengan pita, dihiasi dengan bando, maka itu boleh ya, kain ya, itu adalah boleh. Bando, kain ya, pita dan sejenisnya boleh ya. Sedangkan di sini adalah al-wasila wal mustausila, itu menyambung rambut dengan rambut gitu. Ya, menyambung rambut asy'ar bisy'ari gitu. Kemudian untuk berikutnya adalah al-washimah wal mustaushimah, yaitu melakukan tato ya, tato dan mentato ya, itu adalah bagian daripada dosa besar ya. Kalau sudah ada tatonya bagaimana ya? Kalau sudah ada tatonya ya, sekarang ada ya, misalnya menghilangkan tato. Tapi kalau tidak bisa sama sekali ya, sudah tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian rahimakumullah. Mungkin cukup untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.